Hai, halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family. Untuk resep yang pertama, kita buat banana roll. Simak hingga selesai ya. Untuk bahannya, saya pakai pisang uli sebanyak 1 sisir atau sekitar 15 buah. Dan ini akan saya haluskan menggunakan garpu seperti ini. Setelah tekstur pisangnya seperti ini sudah cukup ya. Selanjutnya, siapkan wajan dan masukkan pisang yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian saya tambahkan gula pasir sebanyak 30-40 gram, sesuaikan dengan tingkat kemanisan pisangnya. Selanjutnya, saya tambahkan sejumput garam. Kemudian tambahkan juga margarin sebanyak 40 gram. Kemudian semua bahan ini akan saya aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kita masak adonan pisangnya, dan ini akan saya masak hingga gula larut dan margarinnya mencair. Setelah seperti ini, margarin dan gulanya sudah larut dan sudah tercampur rata dengan pisangnya. Sekarang akan saya tambahkan susu cair UHT sebanyak 200 ml. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata dan kita masak hingga kadar airnya menyusut. Nah, ini setelah kadar airnya menyusut dan adonannya sudah lebih kering, sekarang bisa kita tambahkan keju sebanyak 35 gram agar lebih gurih. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah seperti ini semua sudah tercampur rata, sekarang bisa kita matikan kompornya dan dinginkan. Untuk selanjutnya kita buat lemnya menggunakan 2 sendok makan tepung terigu ditambah sedikit air. Selanjutnya kita aduk-aduk hingga tercampur rata hingga membentuk tekstur seperti ini. Bahan selanjutnya tentu saja menggunakan kulit lumpia secukupnya. Untuk cara buatnya, ambil 1 lembar kulit lumpia. Kemudian ambil 1 sendok makan olahan pisangnya dan letakkan di pinggir seperti ini. Dan ini akan saya bentuk memanjang seperti ini. Selanjutnya kita gulung dan rapatkan kulit lumpianya dan sisakan sedikit untuk memberi lem pada kulit lumpianya agar tidak lepas saat digoreng. Setelah dilem, kita gulung lagi hingga merekat dan hasilnya seperti ini. Untuk satu resep jadinya banyak dan ini sekitar 29-30 piece. Selanjutnya kita goreng banana rollnya dan masukkan ke dalam minyak yang panas menggunakan api yang sedang. Kita goreng banana rollnya sampai berwarna kecoklatan dan bolak-balik agar matangnya bisa merata. Selanjutnya setelah kedua sisinya berwarna kecoklatan seperti ini bisa kita angkat dan tiriskan. Untuk banana rollnya atau pisang gulung yang belum kita goreng ini bisa kita simpan di dalam kulkas menggunakan wadah tertutup seperti ini. Dan ini banana roll atau pisang gulung yang sudah kita goreng hasilnya seperti ini. Untuk rasanya ini enak banget, luarnya renyah, dalamnya lembut, manis dan gurih. Dan jika ingin menambah rasa, ini bisa kita semprotkan glaze tiramisu di atasnya. Atau bisa juga dengan rasa yang lainnya ya, sesuaikan dengan selera saja. Selanjutnya akan saya tambahkan toppingnya dengan keju parut seperti ini. Nah, ini dia sudah selesai diberi toppingnya. Ini enak banget dan wajib dicoba karena cocok untuk ide jualan. Untuk resep yang kedua kita buat samosa kentang kari ayam. Untuk bahan pertama saya punya kentang yang sudah direbus sebanyak 400 gram. Dan kentangnya akan saya haluskan menggunakan garpu seperti ini. Setelah terlihat halus kentangnya ini sudah cukup dan sekarang bisa kita sisihkan. Langkah selanjutnya, siapkan wajan, kemudian masukkan 1 sendok makan margarin seperti ini. Kemudian nyalakan kompor dan panaskan margarinnya. Setelah margarinnya panas, sekarang bisa kita masukkan 1 siung bawang putih yang sudah saya parut halus. Dan ini akan saya tumis hingga harum. Setelah harum bawang putihnya, sekarang bisa kita masukkan bawang bombay yang sudah saya iris kotak atau dadu seperti ini sebanyak setengah buah. Dan ini akan saya tumis hingga sedikit layu, kemudian akan saya masukkan daun bawang sebanyak 1 batang yang sudah saya iris tipis seperti ini. Nah, ini daun bawangnya sudah layu dan tercampur rata. Sekarang akan saya masukkan daging ayam yang sudah saya cincang halus seperti ini sebanyak 200 gram.
Kemudian kita tumis daging ayamnya hingga tercampur rata dan berubah warna. Agar daging ayamnya lebih matang dan empuk, akan saya tambahkan air putih sebanyak 50 ml. Dan ini kita teruskan memasaknya hingga airnya menyusut. Setelah airnya sudah sedikit menyusut, bisa kita tambahkan dengan bumbunya, yaitu bubuk kari dan juga lada bubuk. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya saya tambahkan juga bumbu lainnya, yaitu garam, gula pasir, dan kaldu ayam. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata. Sekarang bisa kita masukkan kentangnya yang sudah kita haluskan tadi dan aduk-aduk kembali hingga bumbu meresap dan semuanya tercampur rata. Nah, setelah seperti ini sudah selesai. Bisa kita matikan kompornya dan koreksi rasa. Langkah selanjutnya kita buat olesannya, dan saya menggunakan 3 sendok makan tepung terigu ditambah dengan sedikit air. Dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata dan adonannya menjadi halus. Bahan selanjutnya saya pakai kulit lumpia seperti ini secukupnya. Kemudian kita ambil kulit lumpia sebanyak 2 lembar seperti ini. Kemudian masukkan isian kentangnya sebanyak 1 sendok makan full seperti ini. Letakkan di bagian pinggir, kemudian kita pipihkan sambil dibentuk segitiga seperti ini. Selanjutnya kita lipat kulit lumpia bagian kiri dan kanannya seperti ini. Kemudian kita olesi bagian atas dari kulit lumpianya menggunakan adonan pengoles seperti ini. Selanjutnya kita tekuk atau lipat membentuk segitiga kembali seperti ini. Nah, ini hasil lipatannya. Lakukan seperti ini hingga selesai. Untuk satu resep jadi 16 pieces samosa kentangnya, dan ini siap untuk kita goreng. Kita goreng samosa kentangnya menggunakan minyak yang sudah panas dengan api sedang. Dan ini bisa kita bolak-balik agar matangnya merata, dan angkat jika kedua sisinya sudah berwarna kecoklatan. Nah, ini sudah selesai kita goreng samosa kentang kari ayamnya. Hasilnya seperti ini. Untuk rasa ini enak banget, gurih dan wangi, dan teksturnya renyah di luar, lembut di dalam. Dan ini cocok juga buat ide jualan. Untuk resep yang ketiga, kita buat martabak telur kulit lumpia. Untuk bahan isiannya saya menggunakan bawang merah dan bawang putih. Dan 2 bawang ini akan saya rajang halus. Kemudian ada bawang bombay setengah siung. Dan ini akan saya potong kotak-kotak kecil. Daun bawang 4 batang. Dan ini akan saya iris tipis. Sosis ayam atau sapi sebanyak 4 buah. Dan ini sosisnya akan saya belah 4 dan potong dadu. Selanjutnya telur ayam ukuran besar sebanyak 3 butir. Dan ini akan saya kocok lepas hingga tercampur. Nah, ini bahan isiannya sudah siap. Sekarang bisa langsung kita masak. Pertama, siapkan wajan dan masukkan sedikit minyak. Setelah minyak panas, masukkan bawang merah dan bawang putihnya, dan ini kita tumis hingga harum. Setelah harum, bisa kita masukkan bawang bombaynya. Kemudian tumis kembali hingga bawang bombaynya menjadi layu. Nah, setelah seperti ini, sekarang bisa kita masukkan daun bawangnya. Dan kita aduk-aduk kembali hingga daun bawangnya menjadi layu dan tidak berbau langu. Untuk selanjutnya ini bisa kita masukkan sosisnya dan aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata bisa kita masukkan bumbunya, yaitu garam, gula pasir, dan kaldu ayam. Dan ini kita masukkan sambil diaduk agar tercampur rata. Dan ini saya tambahkan juga bumbu lainnya, yaitu lada bubuk dan saus tiram. Selanjutnya ini akan saya aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata. Sekarang bisa kita masukkan telurnya. Selanjutnya isian martabak ini akan saya masak hingga telurnya setengah matang.
Nah ini telurnya sudah setengah matang, bisa kita matikan kompornya dan tunggu hingga hangat. Jangan lupa bisa kita koreksi rasanya, jika masih ada yang kurang bisa ditambah. Untuk kulitnya saya pakai kulit lumpia secukupnya. Dan ini sebagian kulit lumpianya akan saya potong menjadi 3 bagian. Untuk bahan perekatnya saya pakai 3 sendok makan tepung terigu ditambah sedikit air, dan ini kita aduk hingga tercampur rata. Untuk cara buatnya, ambil 1 lembar kulit lumpia, tambahkan potongan kecil kulit lumpia di tengahnya, kemudian masukkan isian martabak di bagian tengahnya. Untuk banyaknya sekitar 1,5 sendok makan. Selanjutnya bagian kirinya akan saya lipat dan saya olesi perekat di atasnya. Kemudian kita lipat bagian kanannya hingga menempel. Dan ini akan saya olesi lagi perekat di bagian kedua ujungnya dan akan saya lipat hingga membentuk kotak. Nah ini hasilnya, untuk satu resep jadi 13 piece seperti ini. Nah ini jika martabak kulit lumpianya tidak mau digoreng semua, bisa kita simpan di dalam kulkas ataupun freezer. Untuk menggoreng martabak kulit lumpianya, kita gunakan minyak panas dan api yang sedang. Kita goreng sambil dibolak-balik agar matangnya merata ya. Nah ini karena kita tadi memasak isian telurnya setengah matang, jadi setelah digoreng seperti ini, martabak telurnya akan mengembang. Nah ini kita goreng martabak telurnya hingga kedua sisinya berwarna kuning kecoklatan. Nah setelah seperti ini, sekarang bisa kita angkat dan tiriskan. Alhamdulillah martabak telur kulit lumpianya sudah matang dan ini hasilnya cantik banget ya warnanya. Nah ini kita lihat bagian dalamnya, akan saya belah seperti ini. Untuk kulitnya ini renyah banget, kadang pakai kulit lumpia, dan isiannya itu bisa dilihat sendiri, ini enak banget rasanya, gurih, isiannya bikin nagih. Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.